أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab ma jaa fi talqin al-insan ba'da mautihi syahadat al-ikhlas fi lahdihi. Bab tentang kalau ada orang yang mati, yang meninggal dunia, maka ada persaksian keikhlasan, persaksian keikhlasan saat si mayit sudah di dalam lahatnya, sehingga mayit melakukan proses perjalanan akhiratnya yang awal manazilil akhirah, yang tahapan pertama perjalanan akhiratnya adalah kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan enteng, dengan ringan. Sebab apa? Sebab ada persaksian keikhlasan. Kita mengatakan kita ikhlas atas kepergian si mayit. Nah, batasnya itu fil lahdi, ketika si mayit dimasukkan ke liang lahat atau sudah berada di liang lahat. Yang pertama adalah dari Abu Umamah Al-Bahili. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum fasawaitum alaihi turab." Kalau seorang di antara kalian mati dan kalian sudah menutup si mayit dengan tanah, meratakannya dengan tanah, memasukkannya ke dalam tanah, falyakum ahadukum ala ra'si qabri, maka hendaklah seorang di antara kalian berdiri di bagian kepala kuburnya. Nah, falyakum ahadukum ala ra'si qabri, maka hendaklah seorang di antara kalian berdiri di bagian kepala kubur tersebut. Summa yaqul, dan kemudian berkata, ya fulan ibna fulan fa innahu yasma' wa la yujib. Kemudian menyeru dan memanggil, wahai fulan, wahai fulan ibn fulan, wahai fulan anak fulan, fa innahu yasma', dia dengar, wa la yujib, dan dia enggak bisa jawab. Dia mendengar tapi enggak jawab. Summal yaqul, kemudian hendaklah mengatakan, ya fulan ibn fulan as-saniyah. Kemudian panggillah yang kedua, ya fulan ibn fulan, wahai fulan anak fulan, fa innahu yastawi qa'ida. Maka seketika yang di dalam sudah mulai duduk, yastawi qa'ida.
Tsumma yaqul, kemudian sapa kembali dengan panggilan yang ketiga, ya fulan ibn fulan, wahai fulan anak fulan. Salisah yang ketiga, fa innahu yaqul arsyadana rahimakallah walakinnakum la tasma'un. Dialah Allah yang telah memberikan kami petunjuk, semoga Allah juga merahmatimu di dalam kubur, akan tetapi kalian tidak mendengar. Ya, si mayit mengatakan, ya, sungguh Allah telah membimbing kami, semoga Allah juga merahmati kalian, tapi kalian tidak bisa mendengar apa yang saya sampaikan, apa yang saya jawab. Fayaqul udhkur ma kharajta alaihi min ad-dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran yata'akhkhar kullu wahidin minhuma wa yaqul intaliq bina ma yuq'iduna 'inda hadha wa qad laqana hujjata wa yakuna Allahu hajijahu ma dunahu. Ya. Kemudian hendaklah mengatakan di kepala si mayit tadi, di bagian kepala kubur tadi, wahai mayit, ya, sebagaimana engkau telah keluar dari dunia, sebagaimana engkau telah dikeluarkan dari dunia. Nah, ini menarik, Pak. Hadisnya menarik karena sesuai dengan ayat dalam surat Ar-Rum 19. Ya. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allah lah yang mengeluarkan, ya, yang hidup dari mati. Allah juga yang mengeluarkan yang mati dari hidup. Kemudian wa kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian dikeluarkan. Ya. Jadi bahasanya itu adalah dari rahim itu kita dikeluarkan ke dunia, bukan masuk. Dari dunia kita dikeluarkan untuk menuju kubur, bukan masuk ke dalam kubur. Dari kubur kita dikeluarkan untuk dibangkitkan di padang mahsyar. Satu-satunya kalimat masuk itu adalah apa? Masuk surga atau masuk neraka. Selebihnya disebut sebagai dikeluarkan atau keluar. Ya, apa maknanya jamaah sekalian? Kalau menggunakan kalimat atau kata kerja masuk, itu seolah-olah sudah makithina fihi abada gitu. Sudah benar-benar menetap. Ya, tapi kalau dikeluarkan, saya dikeluarkan dari teras menuju masjid. Kemudian dari masjid saya keluar kembali ke teras. Artinya adalah kesementaraan. Sehingga Allah lah yang mengeluarkan yang mati kemudian menjadi hidup di dunia. Mati yang pertama adalah di alam rahim, kemudian dikeluarkan ke dunia. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kan gitu, dikeluarkan untuk manusia. Kemudian dari dunia Allah keluarin kita lagi untuk ke dalam kubur, bukan masuk ke dalam kubur, tapi dikeluarkan ke dalam kubur. Dari dalam kubur nanti dikeluarkan lagi ke padang mahsyar. Semuanya Allah sebut dengan wa kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian akan selalu dikeluarkan. Sebab satu-satunya masuk adalah udkhul anta wa sahibakal jannah, dalam sebuah hadis. Masuklah anda dan ajak sahib anda ke dalam syurga. Ya.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika disampaikan kepada jenazah, sebagaimana Anda telah keluar dari dunia, maka sebutlah oleh Anda, ingat-ingatlah oleh Anda persaksian syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya. Yang berdiri di sisian kepala kubur tadi, di bagian kepalanya, mengingatkan fulan bin fulan satu kali, wahai fulan bin fulan dua kali, wahai fulan bin fulan tiga kali. Ingatlah persaksian Anda dulu di dunia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian persaksikan oleh Anda wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ingat persaksian Anda bahwa Anda dulu di dunia telah ridha Allah sebagai pilihan Tuhan Anda. Anda telah memilih Allah sebagai Tuhan, dan Anda telah ridha dengan pilihan itu. Anda telah berikrar mengimani bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan dan nabinya, Islam sebagai agama yang Anda pilih dan Anda ridha memilih itu. Jadi persaksian Allah, persaksian Rasul, ridha dengan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, kemudian Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Inilah tiga hal jamaah sekalian yang sejatinya benteng kita di dunia. Apapun yang terjadi, jangan sampai meninggalkan Allah sebagai Tuhan. Jangan sampai meninggalkan Islam sebagai agama. Apalagi menjelang akhir zaman, Nabi mengingatkan begitu mudahnya kekufuran itu terjadi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Wal Quran wa bil Qur'ani imama. Anda juga telah ridha bahwa Al-Quran sebagai imam, sebagai pemimpin. Fa inna munkaran wa nakir yata'akhkhar kullu wahid minhuma wa yaqul intaliq bina ma yuq'iduna 'inda hadha wa qad laqana hujjatah wa yakun Allahu hajijahu maduna. Kalau misalnya kita mengatakan itu terlebih dahulu, maka munkar nakir menunda kedatangan. Kenapa? Karena kalau kita langsung pulang, ya dia langsung datang, Pak. Karena dia akan mendatangi jenazah itu setelah rombongan pelayat meninggalkan pemakaman. Maka kuatkan si mayit di dalam kuburnya. Ingatkan kembali. Kenapa? Karena mereka dengar kok. Ya, mereka mendengar, innahum yasma'un. Mereka mendengar apapun yang kita katakan. Maka jangan segera tinggalkan pemakaman setelah proses penguburannya telah selesai. Ya. Kemudian faqala rajulun ya Rasulullah, ya. Kalau misalnya seseorang nggak tahu ini yang mati, ini binnya bin siapa? Kan tadi ya fulan bin fulan atau ya fulan bin fulanah dan seterusnya. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan anak fulan. Tapi kalau kita nemuin ada mayit misalnya di pinggir jalan, mayit misalnya nggak ada identitas dan seterusnya, kalau dikuburin nanti nyebutnya wahai fulan bin siapa. Kalau nggak tahu namanya, sebut fulannya. Ya, tapi binnya bin siapa? Nisbatkan bisa kepada Adam alaihissalatu wassalam atau Hawa. Ya fulan bin Adam atau ya fulan ibnatu Hawa. Ya, yaitu anak daripada siapa? Siti Hawa, ibunda kita semua. Kemudian berikutnya adalah ya, bagaimana kita menyampaikan
keikhlasan tadi. Nah, ada satu riwayat tambahan dari An Sa'id Al-Azdi, qala dakhaltu ala Abi Umamah Al-Bahili wa huwa fi an-naz'. Faqala li ya Sa'id, idza ana mittu fasna'u bi kama amarana Rasulullah an nasna'u bi mautana. Kata Abu Umamah Al-Bahili, wahai Sa'id, kalau nanti saya mati, maka lakukan sebagaimana Nabi perintahkan kepada kami, yaitu apa-apa yang kita harus lakukan kepada orang yang telah meninggal di antara kita. Faqala, maka beliau mengatakan, idza mata ar-rajul minkum, kalau seorang di antara kalian meninggal dunia, fadafantumuhu, dan kalian sudah selesai menguburkannya, falyaqum ahadukum 'inda ra'sihi, maka hendaklah seorang di antara kalian berdiri di bagian kepalanya, falyaqul, dan hendaklah mengatakan, ya fulan ibn fulan fa innahu sayasma', panggillah wahai fulan bin fulan karena dia tetap akan mendengar. Falyaqul ya fulan bin fulan fa innahu yastawi qa'ida. Falyaqul ya fulan ibn fulan fa innahu sayaqul arsyadana yarhamukallah. Ya, ini pengulangan dan semuanya intinya sama. Jadi penegasan hadisnya dalam sanad yang lain, tetapi perawinya tetap sahabat nabinya adalah dari Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian juga dari Syaibah bin Abi Syaibah, beliau mengatakan, awsatni ummi inda mautiha, ibuku pernah mewasiatkan kepadaku saat hendak meninggalnya. Faqalat li, dan dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku tercinta, idza dafantani, kalau engkau telah menguburkanku nanti, faqum inda qabri, hendaklah berdiri dulu di bagian kuburku, waqul, dan katakan, ya umma Syaibah, katakan wahai ibunya Syaibah, quli, sebutlah la ilaha illallah tsumma ansarif, katakan kepadaku nanti wahai ibuku, jangan lupa mengucap la ilaha illallah, baru silahkan pergi. Jadi cara mengikhlaskan ya orang yang meninggal dunia itu, berikan pesan daripada hanya apa, kebanyakan kalau di atas kubur ngapain Pak? Udah dikuburin nih, enggak segera pulangnya karena apa? Hah? Kebanyakan masih meratapkan cakar-cakar tanahnya, kemudian nangis-nangis. Ya wajar, manusiawi memang. Tetapi anjurannya Nabi SAW, daripada begitu, tunjukkan keikhlasanmu dengan tetap memberikan pesan kepada yang di dalam. Karena tangisan itu dia dengar. Justru dia hendak ditanya. Kalau tetap dipusingkan dengan suara tangisan, tidak ada sedikit pun yang bisa membantu dia. Ngul-ngul tanah begitu, kemudian meratapi batu nisan, dipandangi namanya, dilihat tanggalnya, lahirnya, tanggal matinya, tanggal wafatnya, ya. Kemudian jongkok lama di situ. Dari sisi tidak segera pulangnya bagus, tapi cara mengisinya yang seringkali kurang tepat. Makanya syahadat al-ikhlas, buktikan, persaksikan keikhlasanmu dengan mengingatkan si mayit. Karena itu yang lebih dia butuhkan. Karena dia masih tetap mendengar apapun yang terjadi di atas sebelum mereka meninggalkan si mayit pulang ke tempat masing-masing. Ya. Kemudian kata beliau, kata Abu Syaibah atau Syaibah bin Abi Syaibah, falamma kana minal laili ra'aituha fil manam. Ketika malam hari aku bermimpi tentangnya. Dalam mimpiku, faqalat li, ibuku mengatakan kepadaku, ya bunayya, laqad kittu an ahlik. Hampir-hampir aku celaka, aku binasa. Maksudnya apa? Hampir-hampir aku nggak bisa jawab. Sebab engkau sempat mengingatkan kepadaku, wahai ibuku, ucapkan, ingatlah ucapan la ilaha illallah, itulah aku terbantu untuk bisa menjawab ketika ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu. Diingatkan, talqinu syahadah, ditalkinkan ulang syahadat itu. Ya. Bukan berarti proses talqin yang selama ini kita fahami hanya mengantarkan si mayit meninggal dunia, tetapi juga proses talqinus syahadah itu adalah proses mengingatkan syahadatnya dia
bahkan sampai ketika dia sudah di dalam lahatnya untuk bersiap menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Maka talqin asy-syahadah menjadi penting. Kemudian falaqad hafiztani fi wasiyyati ya bunayya, sungguh engkau benar-benar telah menjaga wasiatku wahai anakku tercinta. Ya, engkau menjalankan wasiatku, engkau menyampaikan ketika sudah di dalam kuburku, wahai ibu jangan lupa ngucapin la ilaha illallah. Kalau tidak engkau sampaikan itu, kalau engkau tidak jalankan wasiat itu, hampir-hampir ibu celaka di dalam, tidak bisa jawab. Laqad kittu an ahlik. Itu yang disampaikan Syaibah bin Abi Syaibah. Di dalam mimpinya beliau mendapati kedatangan ibunya menyampaikan hal tersebut. Maka ya, Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi beliau mengatakan, yanbaghi an yurshidal mayyita fi qabri haitsu yudha fihi ila jawabis su'al wa yudzakkir bidzalika fayuqalu lahu qulillahu rabbi wal islam dini wa Muhammad rasuli fa innahu an dzalika yus'al kama ja'at bihi al akhbar ala ma yati insyaallah wa qad jara al amal indana bi Qurtubah kadzalik. Kata Imam Qurtubi, maka seyogianya bagi siapapun yang meninggal dunia agar si mayit dibimbing bahkan ketika dia sudah di dalam lahatnya, dan langsung ingatkan saja, ingatkan cara menjawab sebagaimana yang Rasul sudah sampaikan. Munkar nakir nanya, man rabbuka? Apa kata dia jawabannya? Kalau dia orang yang baik, kalau dia sudah Allah tasbitkan lisannya, maka jawabannya akan mengatakan apa? Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Bilang saja, wahai fulan bin fulan, jangan lupa, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya, wahai fulan bin fulan, jangan lupa nanti jawab, Tuhanku Allah, Muhammad adalah Rasulku, Islam adalah agamaku. Qul Allahu Rabbi, Muhammad Rasuli, wal Islam dini. 3. Ya. Allah Rabbuku, Islam agamaku, Muhammad adalah Rasulku. Fa innahu 'an dzalika yus'al, karena si mayit akan ditanya tentang itu semua. Ya. Dan kata beliau, waqad jaral amal, sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Qurtubah, ya, ala ma ya'ti indana bi Qurtubah kadzalik. Seperti itulah yang terbiasa dilakukan di Qurtubah. Qurtubah itu di mana, Pak? Qurtubah itu di mana? Cordova. Ya. Cordova atau Cordoba? Hah? Cordova, ya. Di mana tuh Cordova? Espanya atau Espanya atau Spain atau Spanyol. Ya. Spanyol itu dari perempatan Gunadarma kemana itu, Pak? Masya Allah, ya. Sebelahnya Citayam, ya. Bukan. Kemudian fayuqal qul huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika inda hayl at-turab wa la yu'arid hadha biqaulihi ta'ala wa ma anta bimusmi'in man fil qubur innaka la tusmi'ul mauta lianna an-nabiyya qad nada ahlal qalib wa asma'ahum wa qala ma antum bi asma' walakinnahum la yastati'una jawaba wa qad qala fil mayyit innahu la yasma'u qara'an ya'alihim. Kalau dia mengatakan percuma ente yang di dalam enggak dengar. Apa buktinya? Ayat Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ente enggak bisa memperdengarkan apapun siapapun yang ada di dalam kubur. Kemudian firman Allah yang lain, innaka la tusmi'ul mauta. Ente tidak akan bisa memperdengarkan sesuatu kepada si mauta, kepada si mayit. Dua ayat Al-Quran ini kata Imam Qurtubi sama sekali tidak bertentangan dengan hadis. Sebab apa? Dalam hadis pun disampaikan, wa innal mayyit la yasma'u qara'an ya'alihim. Sesungguhnya setiap mayit juga akan bisa mendengar bahkan tapakan sendal para pelayat. Tapakan sendal ada bunyinya nggak, Pak? Sendal nih, ada nggak bunyinya? Nah, tergantung sendalnya kan. Nah. Tapi bahasa sederhana Nabi adalah apa? Kalaulah sendal nggak ada bunyinya saja si mayit dengar, apalagi ucapan, apalagi omongan, apalagi
talqinus syahadah tadi, diingatkan untuk mengingatkan syahadatnya lagi dan seterusnya. Hidup di dunia ini untuk hanya mengejar tadi Allahu Rabbi, Muhammad Rasuli, kemudian Al-Quran imami, Al-Islam, ini semua yang kita butuhkan nanti di alam kubur. Mudah-mudahan ada manfaatnya.